Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nenda Nazmila Putri, kelas 3D, program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tulang Bawang. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Kimia Analitik 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang anion dan kation yang berkaitan dengan praktikum. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anion dan kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Karena itu, sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Oleh karena itu, muatan listriknya yang berlawanan antara kation dan anion saling tarik-menarik satu sama lain. Berikut kami sampel yang digunakan itu ada K, AS, Ba, Ca, dan Na. Bentonit adalah bahan galian yang banyak mengandung mineral, yang merupakan salah satu kelompok dalam mineral lempung yang kaya akan kandungan Na. Bentonit mengandung relatif lebih banyak ion Na+ dibandingkan ion Ca2+ dan Mg2+. Penggunaan utama bentonit adalah sebagai lumpur pembias pada kegiatan pengeboran, pembuatan palet biji, besi, penyumbat kebocoran kandungan, dan kolam. Selain itu, digunakan juga dalam industri minyak sawit, farmasi, dan sebagai bahan pengikat pasir cetak pengecoran logam. Ca bentonit digunakan sebagai bahan pemucat warna pada proses pemurnian minyak goreng, katalis pada industri kimia, zat pemutih, zat penyerap, dan sebagai filter pada industri kertas dan polimer. Untuk mendapatkan karakteristik swelling yang baik, kalsium bentonit diaktifasi menjadi activated sodium bentonit melalui proses pertukaran ion dengan mencampurkan bahan kimia natrium bornat Na2CO3 sehingga kalsium bentonit transformasi menjadi sodium bentonit. Reaksi aktivitas Ca bentonit menjadi Na bentonit adalah Ca bentonit plus NaCO3 menjadi Na bentonit plus CaCO3. Beberapa karakteristik bentonit yang akan diteliti pada bagian penelitian ini adalah indeks swelling, morfologi butiran, kandungan fasa atau senyawa penyusun bentonit, dan keberadaan anion karbonat. Karakter fisik bentonit yaitu analisis morfologi butiran. Setiap sampel bentonit dilakukan dengan menggunakan alat scanning elektron mikroskop yaitu SEM. Scanning elektron mikroskop SEM adalah sebuah mikroskop elektron yang digunakan untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. Pengujian lain yang dilakukan pada penelitian ini adalah aplikasi titrasi asidimetri, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar Na2CO3 soda abu dengan menggunakan asam HCl yang telah ditentukan konsentrasinya. Metode karakteristik lain dalam penelitian ini adalah reaksi identifikasi. Reaksi identifikasi merupakan reaksi kimia yang bertujuan mengetahui keberadaan suatu zat, ion, atau gus dalam suatu sampel tertentu. Pada analisis kimia kualitatif, ini salah satunya adalah metode menentukan anion-anion tertentu yang terdapat di dalam sampel melalui uji golongan dan uji penegasan dengan menggunakan beberapa reaksi tertentu yang disebut dengan reaksi golongan dan reaksi spesifik. Pada pengujian reaksi identifikasi, setiap sampel dilarutkan dalam air aqueous yang sebelumnya telah dididihkan, kemudian disimpan dalam wadah tertutup untuk menghilangkan kemungkinannya adanya gas CO2 di dalamnya. Jika terjadi gelembung gas, menandakan bahwa larutan tersebut mengandung anion karbonat. Data hasil karakteristik sifat fisika adalah warna dan bau. Data karakteristik sifat kimia adalah pH, kandungan logam, kandungan kation, dan kandungan anion. Hasil uji titrasi memberikan fakta bahwa di dalam bentonit hasil aktivasi menunjukkan indikasi adanya anion karbonat CO32 yang relatif lebih banyak. Gelembung gas pada penguji reaksi identifikasi sampel pada bentonit alami makin memperkuat fakta bahwa di dalam sampel tersebut mengandung ion karbonat yang terjadi sebagai produk sampingan dari reaksi aktivasi.
Identifikasi kation dilakukan dengan menambahkan reaksi tertentu ke dalam sampel limbah cair, kemudian diamati terjadi reaksi kimia yang dinyatakan oleh terbentuknya gas, terbentuknya endapan, atau perubahan warna. Secara umum, kation yang teridentifikasi hampir sama karena bahan-bahan yang digunakan untuk electroplating hampir sama. Pada sampel satu kation yang teridentifikasi paling sedikit karena sumber limbah berasal dari air bekas cucian benda-benda sebelum proses electroplating. Kation-kation yang teridentifikasi dimungkinkan berasal dari logam-logam yang sedikit terlarut oleh sedikit asam yang terdapat pada air pencuci. Pada sampel 2, kation yang tidak teridentifikasi adalah Pp2+, Be2+, Hg2+, dan Mn2+. Tidak teridentifikasinya kation tersebut kemungkinan karena kecilnya kandungan kation-kation tersebut sehingga sebelum sampai titik jenuh dan tidak terlihat adanya pembentukan endapan. Pada sampel 3, kation yang tidak teridentifikasi adalah Hg2+, Pb2+, Be2+, Hg2+, Mn2+, Fe2+, dan Zn2+. Pada sampel 3 ini tidak terdapat teridentifikasinya merkuri Hg. Pada sampel 4, yakni merupakan sampel limbah yang cair yang belum diolah, sedangkan sampel 5 merupakan sampel yang telah diolah. Kedua sampel ini pun teridentifikasi adanya merkuri karena proses electroplating yang dilakukan adalah electroplating emas, perak, tembaga, krom, dan kuningan. Berkadar Cr total pada sampel 1 relatif lebih tinggi daripada sampel 2 kemungkinan karena pada air pencuci kadang-kadang ditambahkan metal cleaner yang dapat sedikit melarutkan logam-logam tertentu. Pada sampel 2, kadar masing-masing logam hampir sama dengan sampel 1. Pada sampel 3, kadar tertinggi adalah Cu, kadar Cr total relatif tinggi, kadar ion Cr6+ paling rendah di antara sampel yang lain. Proses electroplating yang dilakukan adalah electroplating perak, tembaga, krom, dan kuningan. Kadar tembaga yang tinggi dapat berasal dari proses electroplating tembaga dan kuningan. Sumber Cr berasal dari proses electroplating krom. Kadar Fe pada sampel 4 tertinggi di antara sampel yang lain adalah kadar Cr total serta ion Cr6+ relatif tinggi. Proses electroplating yang dilakukan adalah proses electroplating emas, perak, krom, tembaga, dan kuningan. Sampel 5 merupakan limbah cair yang telah diolah sehingga kadar kation-kation relatif lebih rendah daripada kadar kation pada sampel 4 yang merupakan limbah cair yang belum diolah. Sekian video penjelasan dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.